Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kurotul Aini dengan nomor NIM 8605545159. Saya dari Prodi PGSD akan menjawab dengan tugas mata kuliah Ilmu Filsafat, yaitu tugas 3 yang mengenai nomor 1, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar negara atau penguat pendidikan adalah bahwa pilar merupakan penyangga atau dasar penguat utama yang menopang berlangsungnya proses pendidikan dan berfungsi untuk menjaga bangunan agar tetap kokoh menjadi landasan yang bertujuan agar pendidikan dapat tercapai dengan baik. Menurut UNESCO, terdapat 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know atau belajar untuk mengetahui. Yang kedua ada learning to do, belajar untuk melakukan. Learning to be, belajar menjadi diri sendiri. Dan yang keempat ada learning to live together, menjadi hidup bersama. Dapat disimpulkan bahwa makna pilar dalam konteks pendidikan ialah dasar tiang penguat agar berjalan kokoh dan terarah dalam mencapai suatu tujuan pendidikan nasional. Nomor 2, yaitu prinsip dasar menurut Ki Hajar Dewantara Ingarso Sung Tulodo Imadiamangun Karsotut Wuri Handayani, yang menjelaskan bahwa prinsip pendidikan dikenal dengan nama sistem Among, yaitu Ingarso Sung Tulodo di depan memberi teladan. Yang kedua ada Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun kemauan atau semangat. Yang ketiga ada Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Bahwa sebagai seorang pengajar wajib memberi dorongan, dukungan, dan kepercayaan kepada siswanya. Bahwa prinsip dari menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai pendidik harus juga menjadi teladan, motivator, dan pembimbing dalam proses belajar siswanya. Adapun yang nomor 3, yaitu analisis dan tantangan penerapan prinsip dari Ki Hajar Dewantara, bahwa di era digital sangatlah relevan karena pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pada pembentukan pengembangan potensi peserta didik. Yang pertama yaitu ada relevansi dalam literasi digital, relevansi dalam pembentukan karakter positif, dan relevansi dalam peran guru. Tantangan penerapannya yaitu bahwa pesatnya perkembangan dalam teknologi, mudahnya akses informasi yang tidak valid atau tidak valid, kesenjangan akses teknologi, dan pengaruh negatif pada media digital. Yang keempat, ada refleksi singkat dari Ki Hajar Dewantara, yakni sangat masih relevan untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan mengenai pendidikan nasional. Karena di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat, siswa tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi juga bimbingan, keteladanan, dan dalam setiap karakter. Dengan menerapkan ketiga prinsip Among, pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter, keterampilan, dan berpikir kritis serta tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, prinsip Ki Hajar Dewantara jelas sekali dapat dijadikan solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tujuan pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.